masih bersama kami di Hidup Sehat dan tadi adalah tayangan mengenai kelumpuhan yang dirasakan oleh Justin Bieber ya di wajahnya sebelah. Dan kita sudah terhubung dengan Justin Bieber. Halo Justin. Hello, how are you? Oh ya. Yes, I'm good. Yes, I'm dan sorry. Justin ini ada di sini. Yes, I'm Beda here. ya. You know that because I'm wearing a mask, I don't want to show you my paralyzed face ya. Oke, sekarang kita langsung aja Justin yuk. Yes, Kita of course. langsung berbicara dengan Dokter Ziki ya. Ini stres ini Justin apa bleber kayaknya bukan Justin Bieber ya. Baik, jadi ini Justin Bieber ya. Dimana sekarang ini memang kita ngebahas seputar wajahnya Justin Bieber yang ternyata terserang yang namanya apa tuh, Dok? Ramsay-Hunt syndrome. Oh gitu. Itu apa sih, Dok? Nah itu kelumpuhan pada wajah, tapi selengkapnya nih kita akan bahasnya hari ini bersama dengan Dokter Ziki Yombana, spesialis saraf. Selamat pagi dokter. Apa kabar, pagi. Dok? Apa kabar, Justin? Baik, ini kan Dok, modelnya itu kayak Bell's Bell's palsy palsy ya. Bell's palsy. Palsy gitu. Nah ini katanya tapi beda, itu seperti apa sih, Dok? Beda. Jadi kalau kita bicara tentang Bell's palsy atau Ramsay-Hunt atau apapun itu tentang apa wajahnya asimetris, itu banyak sebabnya. Mulai dari yang ringan, mulai dari yang sedang, bahkan sampai hal yang berbahaya. Nah, Ramsay-Hunt ini adalah suatu kondisi di mana terjadi kelumpuhan otot wajah, sehingga wajahnya menjadi nggak simetris, senyumnya hanya sebelah, matanya hanya bisa menutup separuh, dan ini disebabkan karena adanya infeksi dari virus. Virusnya adalah virus varicella tadi disebutkan, yaitu virus yang sebenarnya mirip dengan virus cacar air. Oh, Nah itu. virus cacar air. Betul. Tapi dia kenapa kok virus cacar air ada di situ, Dok? Ya, jadi virus cacar air ini sebenarnya bisa menginfeksi orang ya, bisa masuk ke dalam tubuh orang. Yang mana kalau orang sudah pernah kena cacar air atau pernah terinfeksi virus ini masuk ke dalam tubuh, nah virus ini dia akan bisa aktivasi, akan bisa muncul. Aduh. Bisa apa ya istilahnya bisa nongol gitu ya. Iya. Kalau ternyata daya tahan tubuh kita drop. Oh gitu. Nah, kalau daya tahan tubuh kita drop, maka si virus ini yang muncul. Munculnya bisa berupa cacar atau bisa berupa si Ramsay-Hunt syndrome ini. Oh, jadi tuh kalau misalnya kita kena cacar, aku pernah kena cacar tuh, Dok. Ya. Maksudnya dia ada di dalam tubuh kita nih, jadi bisa dia kayak bukan hilang ya dari tubuh kita ya kalau Ya. kita udah sembuh. Ya. Begitu ya, Dok? Ya, jadi kemungkinan besar bukannya hilang. Kita tahu yang namanya virus itu sama apa tubuh kita ini dia kayak apa ya? Kayak adu panco, mungkin kuat-kuatan. Oh, Nah, gitu. itu. Ketika dia kalah, dia akan istirahat, dia tidur, istilah kita dorman ya. Dia akan tidur. Tapi ketika kita agak mulai lelah, kita fisiknya drop, nah dia muncul lagi tuh. Waduh, harus hati-hati banget ya. Nah dokter ini kita masuk fakta mitos ya dok ya. Fakta mitos yang pertama nih, kelumpuhan wajah ini bisa disebabkan karena kerusakan syaraf yang membawa sinyal dari otak ke otot. Nah ini fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Fakta. Ya memang yang namanya apa kita anggota tubuh kita ya, mulai dari bergerak wajah, lidah, mata, tangan, kaki, semua itu dikendalikan oleh komputer yang ada di kepala yang namanya otak. Nah kalau komputer ini dia nggak akan bisa sampai ke otot itu kalau tidak ada kabelnya. Nah kabelnya adalah saraf motorik tadi ya yang tadi disampaikan. Jadi kalau ada masalah entah di komputernya atau di kabelnya bisa terjadi kelumpuhan. Pada kasus ini kabel yang menuju wajahnya itu rusak sehingga otot wajahnya menjadi lumpuh sementara gitu. Iya. Nah, tapi ini beda sama stroke gitu juga, Dok? Beda Beda banget. Beda. Bedainnya gimana itu ya, Dok? Ya, jadi kalau dari ceritanya dulu ya ceritanya. Kalau stroke itu masalah bukan di kabel tapi di komputernya. Jadi di otaknya. Itu dulu yang pertama. Iya. Itu prinsip dasarnya. Kemudian bedanya pada orangnya gimana? Kok sama-sama miring nih. Tapi yang mana yang Ramsay-Hunt, mana Bell's palsy, mana stroke gitu ya. Kalau yang stroke gampangnya adalah gini, orangnya miring tapi kebanyakan dia masih bisa menutup matanya. Sempurna, itu yang pertama. Yang kedua, kalau stroke biasanya bukan hanya wajah aja yang kena, tapi tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri biasanya akan ikut berakibat dari kelumpuhan tersebut. Oh, baik, Dok. Nah, ini fakta mitos selanjutnya, Dok. Ramsay-Hunt syndrome menimbulkan kelumpuhan wajah di lebih parah ya, dan itu lebih sulit untuk sembuh dibandingkan dengan Bell's palsy gitu, Dok. Fakta atau mitos, Dok? Kalau menurut data dan literatur itu adalah fakta. Fakta. Jadi kalau parah, Ramsay-Hunt-nya parah,
Itu kenapa bisa seperti kalau Bell's palsy bisa sembuh sempurna, bisa balik lagi gitu, Dok? Ya bisa. Jadi kalah. Kalau dilihat dari penyebabnya dulu nih, Ya. Bell's palsy itu kalau menurut teori disebut namanya idiopatik. Artinya idiopatik ini masih ada perdebatan. Memang ada kemungkinan dia infeksi virus, tapi pada intinya bisa jadi hanya peradangan yang tidak melibatkan virus. Oh. Sedangkan kalau si remsehan Ya. sudah jelas penyebabnya Virus. spesifik adalah virus. Baik. Yang mana kalau virus ini masuk ke dalam tubuh itu istilahnya apa ya, lebih rese gitu loh, Ya. lebih berat gejalanya, lebih sulit sembuh kalau memang nggak cepat ditangani ya. Sedangkan Bell's palsy relatif lebih ringan Ya. dan kalau memang dibiarkan, emang apabila tidak terlalu berat ya bisa sembuh sendiri dan kemungkinan peluang sembuhnya lebih besar Bell's palsy dibanding si remsehan. Iya, baik. Nah, untuk Baik. gejalanya, Dok, kan itu sama-sama kalau Bell's palsy sama remsehan nggak bisa tutup mata ya, Dok ya. Betul. Ngebedainnya gimana nih? Aku kena remsehan apa Bell's palsy? Nah, satu yang khas banget. Kalau misalnya kita bingung, ada yang bilang kalau Bell's palsy itu masalahnya keningnya atau jidatnya itu juga terjadi kelumpuhan. Tapi kan agak susah ya kita gerak-gerakan jidat ya. Ya. Jadi yang paling gampang pada remsehan, pada sisi wajah yang lumpuh, yang tidak bisa kedip ya, atau tidak bisa senyum, di telinganya ada kayak bercak merah dan kayak ada apa ya, kayak lepuh-lepuh gitu, kayak Iya. cacar. Oh, Kayak cacar cacarnya gitu ada ya. di Betul. kuping. Itu yang khasnya ya, Kuping. Dokter ya, Khasnya. yang Itu yang khas. membedakan. Oh. Itu yang khas. Sedangkan pada Bell's palsy itu tidak ada. Tidak ada Ya. itu ya. Oke, baik. Nah, Dok, itu sebenarnya kan ini virus ya, Dok ya. Ini bisa menular apa enggak, Dok? Bisa, kalau virus sih bisa menular bisa Iya, ya. makanya kan Tapi kayak cacar air aja kita menular banget Iya. kan gitu bisa. kan. Jadi bukan dari menular langsung kayak droplet itu enggak juga. Enggak Karena ya? virus Oh. ini ada di udara ada. Oh. Dan mungkin kita sudah pernah terinfeksi meskipun kita tidak pernah cacar air ya, tapi balik lagi daya Karena tahan tubuh daya kita tahan tubuh kuat. kita ya. Itu. Oke, jadi berarti benar-benar dia- kita harus punya daya tahan tubuh yang baik ya. Betul. Nah, ini Dok, ada juga dikatanya stroke itu bisa menyebabkan kelumpuhan wajah. Itu fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu, Dok. Sabar, Dok. Dokter, Santai banget, Dokter ya. Oke. gimana? Kaget? Kayak takutnya langsung Bell's palsy nih kayaknya, Dok. Gara-gara kaget ya, Dok. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ya, Dok ya. Nanti kita akan mengetahui sesaat lagi. Tahan, Dok. Kita akan membahas Bell's palsy dan Remsehan remsehan itu gitu. sesaat lagi.